Dengan apa? Bima sabaru. Disebabkan kesabaran mereka. Itulah dia kunci keberhasilan Bani Israel. Sejarah bagaimana kita ketahui bersama. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang sejarah-sejarah umat terdahulu yang membawa faedah bagi kita. Sejarah-sejarah yang Allah sebutkan, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran bukanlah sejarah atau kisah-kisah dongeng-dongeng yang tidak membawa faedah, dongeng-dongeng membawa tidur, bukan. Tapi faedah kisah-kisah, cerita-cerita yang membawa faedah bagi kita semua. Nah, termasuk di antaranya kisah Bani Israel menghadapi Fir'aun. Musa alaihissalam dan Bani Israel menghadapi Fir'aun. Bagaimana mereka bisa lepas dari kezaliman Fir'aun, yaitu disebabkan kesabaran mereka. Nah, itu jadi ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Dan itu juga berlaku bagi kita. Jika kita bisa bersabar menghadapi kezaliman dari penguasa-penguasa yang zalim. Bersabar di sini maksudnya tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Itu artinya sabar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya muslim, mukmin yang bercampur, bergaul, menyatu, membaur dengan masyarakat dan sabar atas gangguan mereka. Sabar di sini apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Karena nggak mungkin kita kalau kita diam-diam saja, ya tidak menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar dengan prosedur yang benar, mereka tidak akan mengganggu kita. Mereka tidak akan mengganggu kita dan tidak ada di sana kesabaran. Nah, setelah Musa alaihissalam dan Bani Israel yang mengikuti beliau berdakwah kepada Fir'aun, ya, mengajak Fir'aun kepada agama Allah, namun dia menolak, menentang, bahkan menzalimi Musa alaihissalam dan para pengikut beliau. Nah, disitulah turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah memenangkan Bani Israel atas Fir'aun. Nah, demikianlah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, garis besar buku yang akan kita bedah ini. Ya, singkat saja, ya, buku ini sebenarnya sudah ditakrif oleh tiga masyayikh yang terkenal yang merupakan ulama umat ini pada abad sekarang ini, yaitu Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Bahkan Muhammad Nasiruddin Al-Albani menuturkan, ya, beliau sangat terkesan dengan tulisan ini, ya, hingga beliau mengatakan, saya mengikuti buku ini, ya, sebenarnya saya ingin mencukupkan, ya. Beliau mengatakan, di sini coba lihat penuturan, di situ tidak ada di dalam buku, ya. Beliau mengatakan, akan tetapi meskipun waktu saya sangat sempit, kata Syekh Al-Albani, kondisi kesehatan saya juga melemah. Beliau sudah tua, lanjut usia. Dan banyaknya kegiatan ilmiah yang saya hadapi, yang saya geluti. Namun saya masih sempat membaca buku ini, buku Madarikun Nazar itu, yang diserahkan oleh penulisnya untuk diperiksa dan diberi komentar. Ini adalah adat seorang penuntut ilmu, seperti penulis buku ini, yaitu mengajukan bukunya kepada ulama untuk dilihat, diperiksa. Adakah kekurangan, kesalahan, kekeliruan yang mesti diperbaiki? Ini adat. Dan merupakan salah satu hak sebuah kitab, sebuah buku adalah diperiksa oleh alim pada abad itu. Seperti ini. Buku ini sudah diperiksa, dibaca oleh Syekh Al-Albani. Dan sudah direkomendasi oleh beliau. Layak untuk dibaca oleh kaum muslimin. Artinya, kalaupun ada kesalahan, ya, faktor kesalahannya sangat sedikit. Dapat ditekan seminimal mungkin. Berbeda dengan buku-buku yang banyak beredar, namun tidak ada yang merekomendasikannya. Ya, tidak ada yang merekomendasikannya, tidak ada ulama yang memeriksanya. Kitab juga tidak tahu kadar kebenaran yang ada dalam kitab tersebut. Nah, ini salah satu keistimewaan buku ini adalah buku ini telah diperiksa oleh 3 orang masyayikh yang besar pada abad ini. Ya, 2 di antaranya sudah wafat, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, muhaddis ahli hadis dari negeri Syam. Kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, faqih hadhihi al-ummah, beliau juga ar-rahil yang sudah juga wafat, dan muhaddis Darul Hijrah di hadis zaman, muhaddis dan faqih Darul Hijrah Al-Madinatul An-Nabawiyah, yaitu
Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Muhsin Hamad Al-Abbad Al-Badr. Ya, hafizahullah. Nah, di sini kita lihat ya penuturan dari Syekh Al-Albani. Saya masih sempat membacanya. Setiap kali saya membaca satu pokok pembahasan dengan niat mencukupkannya sampai di situ saja, saya semakin penasaran meneruskannya. Jarang Syekh Al-Albani ya membaca buku-buku selain buku salaf itu sampai habis. Jarang. Nah, ini istimewa, agak lebih istimewa sedikit. Beliau sampai habis membaca buku ini. Mengapa? Ya begitu saya sudah sampai di sini saja. Saya tergerak, terdorong untuk meneruskannya hingga seluruh kitab ini selesai saya baca. Ini penuturan Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan hingga seluruh buku ini selesai saya baca. Sejujurnya saya katakan bahwa buku ini sangat istimewa. Di dalamnya diungkap hakikat sebagian sosok juru dakwah dan prinsip mereka dalam berdakwah yang bertentangan dengan manhaj salafus saleh. Saya pribadi, kata beliau, banyak menggali faedah yang melimpah dari buku ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah pergolakan politik yang tengah terjadi di Aljazair dan sejumlah pentolan politik yang menjadi aktor utamanya, serta para simpatisan yang memberi dukungan dengan semangat liar tak terkendali, menunjukkan militansi yang luar biasa kelewat batas dalam menegakkannya tanpa mengindahkan kaidah tasfiyah dan tarbiyah. Nah, ini penuturan Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, demikian juga penuturan para masyayikh yang lainnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr. Bahkan di sini panjang sekali ya takrifnya, kata pengantar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan demikian juga buku ini sudah diserahkan untuk dibaca kepada para masyayikh yang lainnya, di antaranya adalah, dan memujinya, di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ansari, ya, guru hadis, guru besar hadis di Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah yang lalu terdahulu, beliau sudah wafat juga, dan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, dan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Subayil, ketua umum urusan Masjidil Haram dan imam serta khatib Masjidil Haram. Demikian juga Syekh Abdullah Az-Zahim, ketua Mahakim Syariah Pengadilan Agama di Saudi Arabia, imam serta khatib Masjid Nabawi, dan Syekh Shalih Al-Abud, yaitu rektor Jamiah Islamiyah Madinah An-Nabawiyah, dan masih banyak lagi para penuntut ilmu yang lain yang telah membaca kitab ini dan telah mengoreksinya, merekomendasikannya. Jadi ini adalah satu, kita katakan, ketenangan bagi kita untuk membacanya. Artinya buku ini sebelum kita baca sudah dibaca oleh para ulama-ulama yang terkenal pada abad sekarang ini. Nah, kita masuk kepada muqaddimah dari penulis. Nah, ini mungkin di dalam buku itu sudah ada ya, belum ya? Ada ya? Baik. Sebagaimana biasanya beliau mengucapkan alhamdulillah, tahmid, sana Allah. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan karunia kepada umat Muhammad dengan menyempurnakan agama ini. Artinya agama ini sudah sempurna. Dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan karunia kepada kita. Karunia yang paling besar adalah Islam. Dan nikmat tersebut, karunia tersebut telah Allah sempurnakan dengan menyempurnakan agama ini. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama. Ibnu Abbas mengatakan, yaitu dalam tafsirnya, agama ini sudah sempurna, tidak perlu pengurangan lagi dan tidak perlu penambahan lagi, tidak perlu kreasi baru dalam agama. Ya. Karena agama itu bukan pemikiran yang perlu ada kreasi baru, pengembangan ya baru dari pemikiran tersebut. Agama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pemikiran manusia perlu dikembangkan
diteliti untuk dikembangkan, diriset untuk dikembangkan, tidak perlu. Agama sudah sempurna, tidak perlu dikurangi dan tidak perlu ditambahi. Jangan turunnya ayat. Perlu antum ketahui sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, ya, dan hadis Tariq bin Shihab, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa turunnya ayat ini membuat orang-orang Yahudi iri, membuat orang-orang Yahudi hasad, dengki terhadap kaum muslimin. Mereka datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan berkata, sesungguhnya kalian sering membaca satu ayat dalam kitabullah, dalam kitab kalian. Sekiranya ayat tersebut turun kepada kami kaum Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari besar, hari perayaan, karena sangat bersejarah. Umar bertanya, ayat apa itu? Lalu mereka membacakan ayat surat Al-Ma'idah ayat 3 tadi. Kemudian Umar berkata, demi Allah, saya lebih tahu hari apa ayat itu turun, dalam momen apa, dan di mana. Ayat tersebut turun atas Rasulullah pada sore hari Arafah bertepatan pada hari Jumat. Artinya pada hari besar kaum muslimin. Inilah memang kita katakan satu peristiwa besar yang perlu ya diingat oleh kaum muslimin. Bukan diperingati ya. Bukan diperingati, tapi diingat oleh kaum muslimin bahwa ini hari besar. Hari turunnya ayat ini. Ya, di samping hari itu adalah hari Jumat dan hari Arafah, Hajjul Akbar. Hari turunnya ayat di mana Allah menegaskan bahwa agama sudah sempurna, nikmat. Itulah dia agama Islam yang mudah. Agama Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Tertutuplah keinginan dan harapan orang-orang Yahudi datangnya nabi dari kalangan mereka. Agama sudah sempurna sampai akhir zaman. Ini adalah nikmat. Manusia tidak perlu bingung lagi. Ya, manusia tidak perlu menunggu ilham dari manusia. Ya dulu umat-umat terdahulu banyak orang-orang yang mendapat ilham. Rasul mengatakan kalaupun ada dari kalangan umatku ini, maka orang itu adalah umat. Artinya tidak perlu lagi ilham sekarang ini. Ya tidak perlu lagi ilham sekarang ini, karena agama sudah sempurna. Tidak seperti umat-umat terdahulu, ada yang mendapat ilham, seperti Ibu Musa, ya, dan yang lainnya. Hawariyin juga dapat ilham. Umat ini tidak perlu ilham lagi, karena sudah sempurna. Wahyu yang turun sudah sempurna. Jadi sungguh sangat baik jika seorang datang menyampaikan kepada kita, saya dapat ilham tentang ajaran agama, ya, kaum muslimin kalian harus melakukan ini dan ini adalah dakwah bid'ah. Ya, sesat dan menyesatkan, tidak ada dasarnya dari agama. Agama tidak perlu penambahan ilham seperti itu. Nah demikian. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Kemudian beliau mencantumkan perkataan Ibnu Qayyim, "An-ni'mah al-mutlaqah hiya al-muttasilah bi sa'adatil abad, wa hiya ni'matul Islam wa sunnah." Jadi dua nikmat ini. Abu Aliyah berkata, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, nikmat yang bersifat mutlak adalah nikmat yang berhubungan dengan kebahagiaan dan abadi, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Ya, nikmat Islam dan nikmat sunnah harus dengan nikmat sunnah, karena Islam tidak bisa dijalankan dengan baik dan benar kecuali dengan aturan sunnah. Ketika Rasulullah menyebutkan perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, beliau menyebutkan bahwa yang selamat daripadanya hanya satu golongan. Beliau mengatakan yang satu golongan itu adalah ma'ana alaihil yauma wa ashab, yaitu orang-orang petunjuk yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Jadi harus diikat Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman sahabat, dengan pemahaman salafus saleh. Itulah dia sunnah.
Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajib. Tamassaku biha. Allah dan Rasul tidak mengatakan tamassaku bihima. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau disebutkan sebelumnya sunnah ini dan sunnah ini, kemudian sunnahnya disatukan dalam sebuah dhamir, kata ganti, tidak dipisah jadi kata ganti ganda, ya huma, tapi ha, artinya sunnah Rasul dan sunnah sahabat itu satu, gak bisa dibedakan. Ya, tidak bisa menjalankan sunnah Rasul tanpa dengan sunnah sahabat. Artinya, tidak mungkin kita menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa pemahaman para sahabat. Itulah dia nikmat Islam dan As-Sunnah. Setelah menyebutkan perihal Nabi, kaum Siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh, beliau melanjutkan, keempat golongan tersebut merupakan pemilik kebahagiaan dan abadi. Mereka lah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ini dinukil dari kitab Ijtima' Al-Juyud Al-Islamiyah karangan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Artinya ada dua nikmat yang harus disyukuri oleh kaum muslimin sekarang ini, yaitu nikmat Islam dan Sunnah. Ya, nikmat Islam dan Sunnah. Abu Aliyah mengatakan, "Qara'atul mahkam ba'da wafati nabiyyikum di akhir sinin, faqad an'ama Allahu 'alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma afdal an hadaniya lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan." Abu Aliyah mengatakan, saya telah membaca ayat-ayat muhkam sejak 10 tahun lalu sepeninggal Rasulullah SAW. Allah telah menganugerahkan dua nikmat kepadaku. Aku tidak tahu manakah yang paling utama, manakah yang lebih utama, yakni menunjukiku hidayah kepada dinul Islam, ataukah tidak menjadikan diriku penganut paham Haruriyah, paham Khawarij. Yaitu ada dua nikmat yang besar, kata beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala menunjukinya kepada Islam, terlahir sebagai seorang muslim, hadir di dunia sebagai seorang muslim. Ini adalah nikmat. Artinya kita tidak akan kekal dalam neraka. Yang kedua, Allah menyelamatkanku dari bid'ah. Pada saat itu bid'ah yang berkembang adalah bid'ah Haruriyah, bid'ah Khawarij yang banyak ya, menjaring dan menyesatkan umat ini. Artinya dua nikmat yang disebutkan Abu Aliyah di sini adalah, satu, mendapatkan hidayah kepada Islam, yang kedua, selamat dari bid'ah. Ya, selamat terhindar dari bid'ah. Itulah dia sunnah. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, solusi dari perpecahan, perselisihan hanya ada dua, berpegang teguh kepada sunnah Rasul, dan yang kedua menghindarkan diri dari bentuk-bentuk bid'ah. Jadi antara contohnya adalah bid'atul Khawarij, bid'ah Haruriyah. Yang dikatakan di sini, beliau mengatakan, penulis di sini mengatakan, wa kanat bid'atul Khawarij ashaddaha khatfan lil qulub wa tarwi'an lil muslimin. Penulis mengatakan, bid'ah Khawarij, bid'ah Haruriyah, dasar dari bid'ah Khawarij ini adalah mudah dan gampang mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menyuarakan, selalu membawakan satu ayat yang mereka pakai untuk mengkafirkan kaum muslimin. Di antaranya adalah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka bawakan kata kafir di sini sebagai kafir murtad, keluar dari agama. Ya, tanpa memperinci, tanpa membawakan tafsir salaf dalam hal ini. Ini semboyan mereka. Nah, bid'ah Khawarij ini sangat cepat menambat hati, ya, sangat cepat menambat hati, dan sangat menakutkan bagi kaum muslimin. Bisa saja darah tertumpah tanpa hak, ya, terinspirasi dari bid'ah Khawarij ini. Dan sudah kita lihat bersama bagaimana ruginya umat Islam karena tindakan-tindakan kaum Khawarij. Mereka melakukan tindakan lalu sembunyi, cuci tangan, menyembunyikan diri. Yang menanggung resikonya siapa? Antum. Ya, kaum muslimin. Dia menanggung resikonya. Nah, demikian ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum.
Jadi ada dua nikmat yang harus kita syukuri ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah, serta terhindar terjauh dari bid'ah. Nah, kita lihat apakah dua nikmat ini ada pada kita. Alhamdulillah kita yang hadir semua di sini tentu sudah mendapatkan nikmat yang pertama, yaitu nikmat Islam. Alhamdulillah yang hadir di sini semuanya kaum muslimin, benar nggak ya? Ada yang muslim di sini? Tidak ada kan? Nah, kita lihat sekarang nikmat yang kedua. Apakah kita sudah mendapatkan nikmat yang kedua itu, yaitu nikmat mendapatkan petunjuk sunnah, jauh dari bid'ah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang kesempurnaan agama ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad hamartukum bihi, wa la amalin yuqarribu ilal nar illa qad nahaitukum anhu. La yastabti anna ahadukum minkum rizqahu. Inna Jibril alaihi salam awqa firawi anna ahadan minkum lan yakhruja min ad-dunya hatta yastakmila rizqahu. Fattaqullaha ayuhan nas wa ajmilu fi talab. فإن استقطع أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية فإن الله لا ينال فضله بمعصية." رواه الحاكم وغيره وهو صحيح. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda tentang kesempurnaan agama ini, tidak satu pun amal yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan telah aku perintahkan kepadanya. Dan tidak satu pun amal yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah melarang kalian daripadanya. Janganlah kalian menganggap rezeki kalian terhambat. Sesungguhnya malaikat Jibril telah mewahyukan ke dalam hati sanubariku bahwa tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini, melainkan setelah sempurna rezekinya. Ya, tidak ada satu rezeki pun yang tidak tersampaikan kepada kita. Seorang mati, ada satu rezeki yang belum tersampaikan kepadanya, tidak ada. Ya. Seorang ketika mati, dia artinya semua rezeki telah disempurnakan kepada dirinya. Bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia, carilah rezeki dengan cara yang baik. Jika ada yang merasa rezekinya terhambat, maka janganlah sekali-kali ia mencari rezeki dengan berbuat maksiat. Jangan cari rezeki dengan cara-cara haram, khususnya di akhir zaman. Jangan karena salah, gelap mata, menghadapi kesulitan dunia, lalu gelap mata mencari rezeki tanpa mengindahkan batas-batas rambu-rambu syariat. Rasul telah memperingatkan kepada kita, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubali fihil mar'u abihlif akhadal mal am biharam." Akan datang nanti satu masa bagi umat manusia di mana mereka sudah tidak peduli lagi dengan cara apa mereka mengambil harta, dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Sehingga muncul perkataan sebagian orang, mencari yang haram saja sulit apalagi yang halal. Ini adalah orang-orang yang sudah gelap mata, tidak lagi mengindahkan rambu-rambu syariat. Karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Ya, Allah, karunia Allah, apalagi ilmu syar'i, harus diraih dengan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Imam Syafi'i pernah minta nasihat kepada Imam Waqi', ya, khususnya tentang hafalannya yang mudah lupa. Imam Waqi' menganjurkan kepadanya agar menjauhkan perbuatan maksiat, karena ilmu adalah anugerah ilahi. Ya, tidak akan didapat dengan perbuatan maksiat. Artinya seorang penuntut ilmu yang benar-benar ingin menuntut ilmu harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Niscaya ilmu akan lengket dalam kepalanya dan akan mendarah daging dalam hatinya, dan akan teraplikasi, akan terwujud dalam tindak tanduk dan perangainya. Nah, ini dia ilmu. Ya, bukan hanya di lisan saja. Ini adalah ilmu orang munafik, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, inna akhwafu ma akhwafu ala ummati, ya, munafikun alimul lisan. Sesungguhnya orang yang paling aku takutkan dari umatku ini adalah kaum munafik yang alimul lisan, yang lihai berbicara, berorasi,
namun jauh dari amalannya, jauh dari tuntunan agama. Kita lihat dia berbicara tentang masalah agama, tapi tampilan zahirnya saja tidak menunjukkan dia itu tunduk kepada agama. Ya. Tasyabuh dengan orang-orang kafir, mencukur jenggotnya, lalu dia berbicara tentang agama. Kadang-kadang bicara agama sambil dia merokok dan lain sebagainya. Tidak mencerminkan ajaran agama yang hakiki. Dia sendiri tidak mencerminkan ajaran agama yang hakiki pada dirinya. Nah, demikian ya Fanifidin azannya Allah wa iyyakum. Nah, itu dia Fanifidin, karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan jalan hidayah kepada kita dan semua sudah disempurnakan. Artinya tidak ada lagi cara-cara baru ya dalam agama ini, termasuk di dalam masalah-masalah politik dan dakwah. Ya, kita tidak perlu lagi metode-metode dakwah yang baru, karena Rasulullah sudah menjelaskannya dan para ulama juga menjelaskan bahwa dakwah itu adalah ibadah. Ibadah sebagaimana yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya harus berdasarkan dalil dan ittiba. Artinya harus ada tuntunannya. Ya, tidak diserahkan kepada akal dan pikiran, hawa nafsu dan perasaan manusia hingga dia mengarang. Saya katakan mengarang metode dakwah sendiri yang tidak dikenal sebelumnya. Seolah-olah dakwah Rasulullah itu kurang sempurna dan perlu koreksi lagi karena sekarang ini diterapkan. Ya, kalau kita sekarang ini metode dakwah yang baru, seolah-olah kita vonis Rasulullah tidak mengerti dakwah. Siapakah yang lebih bagus dakwahnya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak perlu lagi kita mengarang metode dakwah yang baru, karena semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah-sunnah beliau dan sunnah-sunnah para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, demikian kira-kira isi dari mukadimah dari penulis, penjelasan bahwa agama ini sudah sempurna dan tidak perlu penambahan, pengurangan lagi, khususnya di dalam masalah-masalah dakwah. Ya, kita nggak perlu lagi menciptakan, membuat kreasi baru dalam dakwah ini. Seolah-olah sebelum dakwah yang kita buat itu ada, dakwah kaum muslimin sebelumnya itu tidak sempurna, kurang dan lain sebagainya. Nah, demikian Fanifidin azannya Allah wa iyyakum. Nah, kemudian di akhir mukadimah penulis menyampaikan rasa syukur beliau, berterima kasih kepada Syekh Al-Allama Al-Albani, Syekh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbas yang telah menyisihkan waktu untuk membaca buku yang sederhana ini yang tidak seberapa nilainya ini dan memberi nasihat kepada kaum muslimin. Dan beliau juga bersyukur, berterima kasih kepada seluruh masyayikh, para ikhwah yang tidak bakhil menyampaikan bimbingan, koreksi, nasihat yang berharga kepada beliau. Nah, demikian kepada Fanifidin, Rasulullah mengatakan, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, maka pada hendaknya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia ya isi dari mukadimah penulis. Beliau menyampaikan bahwa yang akan dia sampaikan di dalam buku ini adalah satu hal yang sudah ma'ruf sebelumnya, kaidah-kaidah yang sudah dikenal sebelumnya dari kalangan para ulama tentang masalah politik. Ya, bagaimana sikap yang sebenarnya, yang mana sekarang ini banyak sekali para pemuda khususnya yang menyimpang dalam masalah ini. Nah, kemudian setelah itu beliau mulai mengupas kaidah yang pertama. Ya, al-qaidah al-aslul awal. Al-aslul awal at-tariq wahid. Jalan kebenaran hanya satu. Nah, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Ya, kita masuk kepada inti dari kitab ini, yaitu penjelasan 6 kaidah pokok yang mesti diketahui oleh kaum muslimin, khususnya para penuntut ilmu. Kaidah yang pertama adalah at-tariq wahid, yaitu jalan kebenaran hanya satu. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada kaidah yang pertama dari 6 kaidah yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Yang pertama adalah al-aslul awal, at-tariqu wahid. Jalan kebenaran itu hanya satu. Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya satu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah juga satu. Dan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala juga satu. Al-haq wahid la yata'addad. Demikian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-haq itu satu, tidak berbilang-bilang. Beliau mengatakan di sini sebagai kaidah pembuka dari beberapa kaidah yang akan dibahas untuk menjelaskan kepada kita bahwa perselisihan di antara umat manusia, baik itu yang berkaitan dengan agama, pandangan dan pemikiran, yang benar dalam masalah itu adalah satu, yaitu al-Islam. Itulah dia agama yang satu, agama yang benar, dan agama yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima agama selain Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Jadi hanya Islam yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, yang menjamin seorang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam Jannatun Na'im. Dan Islam itu satu. Tidak ada Islam lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kecuali kepada khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang menjamin kita mendapatkan nikmat Islam juga satu. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kebenaran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan lafal mufrad atau kata ganti yang menunjukkan satu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ihdinas siratal mustaqim, An-Nur, kemudian Hizbullah, kemudian Dinullah, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata ganti yang menunjukkan satu. Artinya kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang-bilang. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kebatilan, kesesatan, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan bentuk jamak, kata ganti untuk sesuatu yang banyak. Zulumat, subul. Ketika menyebutkan tentang kebenaran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan as-sabil, satu. Ketika menyebutkan tentang kesesatan yang menyimpang dari kebenaran, Allah menyebutkan subul, jalan-jalan. Begitu pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan kemenangan bagi satu golongan saja, yaitu Hizbullah. Ulaika Hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah golongan Allah, Hizbullah. Dan sesungguhnya golongan Allah itulah yang akan beruntung. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Ayat mana saja yang kita baca dalam Al-Quran dan hadis mana saja yang kita cari dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mencela perpecahan. Perpecahan umat menjadi berkelompok-kelompok, membagi-baginya menjadi bergolong-golongan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam kitabnya, ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang musyrik. Bagaimana karakter orang-orang musyrik? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini adalah karakter kaum musyrikin, yaitu suka memecah belah agama. Apa artinya suka memecah belah agama? Beriman kepada sebagian dan menolak sebagian yang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian lainnya. Mengambil agama menurut kepentingan hawa nafsu, menurut selera hawa nafsu. Ini termasuk orang-orang yang memecah belah agamanya. Dan mereka menjadi bergolong-golongan sesuai dengan hawa nafsunya. Orang yang cocok hawa nafsunya maka akan berkumpul dalam satu golongan. Demikian pula yang lainnya. Mereka berkumpul menurut kesamaan tuntutan hawa nafsu. Ini adalah ciri orang-orang musyrik. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari karakter ataupun sifat seperti ini. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan umat ini berpecah belah? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dengan perintah supaya berpegang teguh dengan tali Allah. Allah mengatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kamu berpecah belah. Berpegang teguh dengan tali Allah artinya adalah memegang teguh syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa milah-milihnya, tanpa membeda-bedakannya menurut kepentingan dan menurut tuntutan dari hawa nafsu kita. Tapi kita beriman secara kafah, menerima Islam ini secara kafah tanpa membeda-bedakannya. Dan telah membebaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perpecahan dan mengancamnya bila jatuh ke dalam perpecahan tersebut. Allah mengatakan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan. Ini adalah konsekuensi orang-orang yang memecah belah agama, yaitu hanya menerima sebagian dan menolak sebagian, atau menerima apa-apa yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsunya, kepentingannya, bahwa mereka pasti berpecah. Ini kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama. Kita tahu maksud memecah belah agama, yaitu menerima sebagian, menolak sebagian. Menerima, menolak sesuai dengan hawa nafsu. Itu pasti berpecah. Mereka terpecah menjadi beberapa golongan. Allah mengatakan tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari perpecahan tersebut dan tidak tersangkut paut dengan perpecahan seperti itu. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka
atas apa yang telah mereka berbuat. Demikian untayan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita perintah untuk bersatu dan melarang kita berpecah belah. Memecah belah agama lalu terpecah belah. Jadi konsekuensinya adalah komitmen, ya, memegang sunnah Rasulullah, memegang syariat tanpa memecah belahnya. Kadangkala sebagian orang atau sebagian kelompok ketika berhadapan dengan syariat yang tidak sesuai dengan kepentingan kelompok atau golongannya, dia menolaknya atau mentakwilnya, ya, agar kelihatannya mereka tidak menentang dan melanggar syariat tersebut. Ini adalah ciri kaum musyrikin yang menyebabkan agama ini terpecah belah dan menyebabkan kaum muslimin mereka terpecah belah. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan mereka dari hal itu. Nah, kemudian dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita bahaya dari perpecahan ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah menarik satu garis lurus, kemudian berkata, ini adalah jalan Allah. Ini perumpamaan agar lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk dicerna oleh akal pikiran kita. Rasulullah menarik satu garis lurus, lalu mengatakan, ini adalah jalan Allah. Satu, ya. Rasul tidak menggambar garis yang lain selain garis itu, atau tidak menarik garis yang lain selain garis itu. Kemudian mengatakan, inilah dia jalan Allah. Artinya, itulah dia jalan Allah yang satu. Itu jalan Allah cuma satu. Jalan menuju Allah cuma satu. Itulah dia Shiratal Mustaqim. Ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan, Shiratal Mustaqim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan kami di pangkal jalan itu. Ujungnya adalah surga. Di kanan kiri jalan tersebut ada jalan-jalan lain yang siap menarik orang-orang yang belok ke situ ke neraka. Ini adalah perumpamaan yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sama seperti yang beliau riwayatkan di sini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau mengambil ibarat tersebut dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah jalan yang lurus yang telah dilalui oleh para sahabat radhiyallahu taala. Artinya, generasi yang telah melalui jalur ini, jalan ini, garis ini dari pangkal sampai ujung, itu sahabat. Itu sahabat. Belum ada generasi lain yang dapat jaminan dari Rasul mereka telah sampai kepada ujung jalan tersebut. Ini adalah fadilah. Fadilah sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan pantas kalau kita jadikan acuan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Summa qatta khutuban an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasul menarik garis ke kanan dan ke kiri. Kemudian berkata, hadhihi subul wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Ini adalah subul. Coba lihat ketika mengungkapkan kebatilan, kesesatan, penyimpangan dari kebenaran, Rasul menggunakan kata jamak yang menunjukkan banyak. Artinya yang menyimpang dari kebenaran itu banyak. Orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah itu lebih banyak daripada yang mengikutinya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Itu adalah sunnatullah. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, ketika Talut diperintahkan agar tidak minum dari satu sungai yang dilewatinya, maka orang-orang yang mengikutinya atau sardatu yang ikut dengannya minum seluruhnya kecuali sedikit. Artinya yang mengikuti kebenaran itu sedikit, yang satu itu, karena jalur-jalur lain itu lebih banyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan satu ayat dalam surat Al-An'am